kan ada darah di situ semua kan. Kerugiannya saya itu beberapa hari itu nggak bisa masuk, paling nggak saya istirahat, tapi karena Loli saya juga harus urusi dan apapun ceritanya urusan Loli ini kami akan menjaga, kita akan kawal sampai beliau itu nanti Loli bisa berumur 18 tahun. Barangkali singkat, Pak lihat. Baik, belum kita kata. Saya pikir ini sudah cukup sangat jelas apa perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap klien kami Dr. Ran, karena ini tidak ada lagi suatu keraguan untuk melanjutkan perkara ini, harus ditingkatkan sampai tersangka. Kenapa? Karena ini unsurnya sudah jelas, buktinya sudah jelas, korbannya jelas, dan korban jelas ada berdarah-darah, ya kan? Dan juga jelas di depan para penegak hukum. Dan kedua ada jelas ada pengakuan, malah dia bilang itu belum apa-apa. Jadi ini memang harus jelas, perkara ini udah harus duduk sesuai dengan aturan hukum dan harus segera diproses sebagai tersangka. Terima kasih. Bang, mau bukti-bukti apa aja? Ada bukti baru nggak bang? Bukti-bukti baru? Ada, lengkap. Total ada berapa bang bukti bang? 6 barang bukti. Ada video saya, pertama video saya waktu dukul berdarah, kemudian video saya setelah pulang dari RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina, ada di wawancara media, kemudian keterangan saksi dari saya ada 2 orang, kemudian video dari NM sendiri yang mengaku telah menonjok saya. Jadi nanti tambah yang lain. Oke. Ya. Ini saya info. 33 pengacara ini kalau saya biarkan bisa ratusan. Cuma saya tidak mau juga terlalu ramai di dalam. Tapi ingat ya, ini pengacara yang penegak hukum dipukuli di kantor penegak hukum. Ini kan bukan saya berarti tidak bisa memukul dia, bisa banget. Apalagi dia bilang dikeroyok dia. Kalau dia dikeroyok, habislah dia. Ya. Kira begitu. Yakin Nikita bakal di... Oh yakin, haruslah. Kalau sempat orang sudah jelas terbukti begitu, terus sudah ada pengakuan juga, ada saksi juga. Jadi mau diapain dia? Dia yang punya negara ini. Enggak, mungkin harus lewat saya ini kita ini baru apa ya Pak Rian ya? Iya, betul. Mungkin lewat kita, dia ini baru ada efek jerah gitu. Dulu udah masuk penjara sekali, tapi sayang waktu itu pelapornya malah diperiksa di persidangan nggak pernah datang. Makanya dia lolos, bukan karena dia tidak bersalah. Ya, saya terima kasih lah buat Fitri, buat yang lain, dan saya lihat itu ada katanya Hotman sudah dihubungi Nikita Mirzani. Ya, dia bilang, oh saya kan mempelajari kasusnya kan nggak dari awal, ya kan selama ini suka cuak-cuak, gabung aja Hotman kau di sana ya. Oke. Nggak akan kuat Fahmi ngadapi ini sendiri gitu loh, kasihan juga kan kau tangguh kau. CCTV. Bang, tapi infonya Hotman menolak permintaan Nikita bang. Kenapa? Hotman menolak permintaan Nikita untuk Nggak menjadi tahu saya kenapa dia tolak, padahal ini cari kasus viral dia nebeng. Dia bilang saya kasih satu data ya, bahwa Hotman itu sering kok nangani kasus nggak dari awal. Contoh kasus mana? Kasus Vina Eki, dia kan di akhir juga. Yang kedua, dia nangani kasus rektor Universitas Udayana, itu kan juga di akhir. Begitu juga dengan Budi Said. Itu cerita Budi Said itu udah lama, klien saya juga waktu itu X yang ini kan. Jadi itu sudah dari awal, dan kasus ini dari awal dia ikuti kok, dia udah komen. Cuma mungkin dia nggak berani head to head sama Pak Rihat, ya kan, sama kita semua. Oke, ya. Kita lihat aja sejauh mana Polres ini mampu mengatasi. Saya dalam Polres loh, bukan di luar Polres ya. Kalau di luar saya dipukuli masih boleh. Ini di sini nih. Ini saya tunjukin kalian. Dari Polres akan jadi Iya dong, di sini ya. Jadi kejadian itu begini, ini CCTV ya. Ini CCTV. Di sini istri saya didorong-dorong, gitu nih ya. Ini didorong-dorong. Ya. Saya didorong-dorong kan, istri saya didorong-dorong, maaf, kita didorong-dorong. Kemudian istri saya itu saya begini. Nah, saya nggak mikir nih kalau dia nih mukul saya. Dia datang tiba-tiba atau gimana Dia bang? udah di sini dong-dorong sama istri saya. Tuk, dihajarnya saya dari sini. Tuk, sini. Nah, sebelum itu saya di dalam ini
Maaf ya, saya di dalam ini ada Loli, ada saya, ada istri saya, ada tim saya. Kemudian dia ribut di sini, kemudian saya buka, kau kenapa ribut-ribut? Gitu. Kita lagi konseling, gitu. Nah, dia langsung ditonjoknya, ini dipukulnya kepala istri saya. Dan itu dilihat langsung oleh Bu Umi sini. Ada pejabat. Bu Umi, ini yang malam itu, ini beliau ini di kantor saya OB sekaligus kepercayaan saya di rumah. Nah, dari situ kemudian dia pukul kepala istri saya. Tapi saya masih berpikir sudahlah. Sebenarnya malam itu kalau dia datang ke saya baik-baik, saya akan coba komunikasikan dia dengan anaknya. Lalu kemudian saya duduk di sini. Ini saya praktekin ya. Iya bang. Saya duduk di sini. Nah, lalu kemudian dia di situ. Dia bilang-bilang kau terdakwa. Dia datanglah kemari. Lalu kemudian dia begini-begini ke saya. Dengan yang begini nyosor apa? Maki-maki saya. Keluarlah istri saya. Terus saya bilang, kau kenapa pukul kepala saya? Langsung dorongnya. Itulah kejadiannya. Jadi saya kira di situ, dan itu ada fakta hukum semua, nggak bisa lagi dia menghindar. Apalagi dia udah mengakui gitu. Jadi saya nggak ngerti apa orang ini sehat atau nggak sehat, tapi yang pasti nanti kalau udah diproses kan akan ketahuan itu. Ini sehat apa enggak atau pura-pura gitu. Bang, saat itu aja ada kata-kata mungkin dari Keluar dari mulutnya bang. Saya nggak lihat lagi karena saya udah langsung ke dalam, berdarah, tangan saya ada terus dibuat LP, lalu kemudian saya divisum, dan itu Bukanit udah tahu, Kasat udah tahu, bahkan malam itu saya dengan Kasat dan Kasat adik saya, AKBP Ardian, beliau arahkan langsung panggil anggota dia untuk bawa saya ke RSPP. Jadi di sini kejadian ini kantor polisi nih kan. Nah, udah. Bang kacamata bengkok itu saat melerai atau saat pemukulan? Betul, kacamata saya itu bengkok dan iya setelah selesai pemukulan itu. berarti abang nggak ngelawan sama sekali ya? Untuk apa saya lawan dia perempuan ya? Saya diperiksa sekarang, sebagai korban yang dianiaya oleh Nikita Mirzani. Saya nggak mau sebut lagi diduga karena memang dianiaya. Apalagi itu udah ngaku kan? Oke, Oke bang, terima kasih.